Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim. Ini ada TikTok nih. Kun lana wa la takun alaina fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik. Alhimna marashid wa min aidha min syururi anfusina min sayyiati a'malina ilham iftah alaina futuhal arifin alhimna ilhamal malaikatul muqarrabin wa fahmal anbiya'il mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aqulul ma'alif rahimahullahu ta'ala wa 'ada alaina min barakatihi wa nafahatihi wa fuyudatihi wa alhiqna bihi wa bis salihin fid din wad dunya wal akhirah ila an qala rubbama waradat az-zulam 'alaika liyu'arrifaka qadra ma manna bihi 'alaik. Saya ini belum sempat juga murojaah hikam. Kalau kita hafal hikam semuanya tuh kita tuh udah orang jadi paling orang bijak, orang paling luar biasa. Rubbama waradat az-zulam 'alaika liyu'arrifaka qadra ma manna bihi 'alaik. Rubbama waradat az-zulam 'alaika liyu'arrifa qadra ma manna 'alaik. Ma manna bihi 'alaik. Seringkali boleh jadi kegelapan-kegelapan itu datang dalam hidupmu dengan tujuan dia ingin memberitahumu sejauh mana nikmat yang ia berikan kepadamu. Orang tuh kalau dari kecil kaya terus tuanya kaya itu biasa aja. Kalau dulunya tuh miskin gitu. Terus tiba-tiba Allah perkenalkan kepada siapa, bisnis siapa, terus kaya. Itu kayaknya syukurnya sama Allah tuh lebih gitu. Dulunya reman abis gitu. Terus kenal dakwah, terus kenal ilmu, kenal ulama, kenal habaib. Terus selalu bertanya, ya Allah, saya punya kebaikan apa kan gitu. Dulu pernah punya utang banyak gitu. Terus Toto lunas, Toto jadi orang kaya raya dan jadi orang paling derma. Ya Allah, saya punya gitu. Itulah makanya bisa begini hikam ya, ngarang kitab tuh loh, bisa begini. Ini satu-satunya kitab yang bikin orang tuh nggak bisa lari dari Allah, nggak bisa nggak jatuh cinta sama Allah. Ya dipentokinnya ke Allah lagi. Ke positif mind lagi. Orang tuh berpikir positif. Gimana positif? Ya kembaliinnya ke Allah. Udah nggak usah. Kita harus selalu ingat bahwa kita tuh hidup bersama Arhamur Rahimin, Ajwadul Ajwadin, Akramal Akramin, Ahsanul Khaliqin, Ahkamul Hakimin. Itu akan bikin kita tenang. Jadi kalau kita mikir, kenapa sampai ngutang? Kemarin saya baca bukunya Sinajat, utang sampai 68 miliar. Nah, itu gila langsung, stres. Kenapa saya ngelakuin itu? Nggak usah gitu. Nah ini Imam Ibnu Athaillah memberikan masukan. Kalau kamu pernah mengalami gelapnya hidup, ketahuilah dia ingin memberitahumu betapa ia memberikan nikmat yang begitu besar kepadamu. Kapan? Lepas gelap itu hilang. Kan gitu. Ngapain sih ada sakit? Biar sehat tuh kerasa biar sehat tuh kerasa nikmat lagi gitu. Kalau dia sehat aja biasa aja tuh. Sehat akhirnya maksiat. Nah, minimal kan kalau habis sakit nggak mau maksiat. Ya Allah. Kalau duit hidup ada duit terus, jadinya sombong.
Jadinya bersikap semena-mena. Kadang-kadang duitnya diambil. Boros tadinya. Gara-gara akhirnya jadi kenal ilmu manajemen finansial, akhirnya kenal dan seterusnya. Ya, kata beliau, sudah tidak diragukan lagi bahwa mendapatkan sesuatu selepas kita nyari itu lebih lezat, lebih mulia daripada kita dapetin sesuatu yang kita sukai tanpa ada perjuangan. Makanya kalau Allah balikin lagi saya nih, ya, dulu kan duit saya banyak itu, tapi itu kurang bersyukur itu. Ini ciri-cirinya, tandanya udah banyak ini. Wah, itu saya akan lebih bersyukur lagi. Kenapa? Karena duit yang dulu habis, alhamdulillah buat orang tua, buat pendidikan saya, dan sekarang Allah balikin lagi, pendidikan dan bakti sama orang tua udah lewat, udah jadi investasi, dan sekarang uang yang saya investasikan ke sana sudah balik lagi berupa uang, sehingga akhirnya saya bisa investasi lagi yang lain, dan urusan-urusan dakwah, urusan ibadah, urusan pendidikan bisa lebih dirapikan lagi. Dalam keadaan pikiran yang sudah lebih matang, karakter yang sudah lebih terbentuk, ketenangan hati yang jauh lebih stabil. Nah, itu rasanya memang lain. Maka saya ingat habis saya belajar ilmu pikiran Mas Firman, saya cuma bisa bersyukur doang sama Allah. Cuma bisa terima kasih aja kalau doa tuh, makasih. Dan itulah perjalanan hidup yang Allah jalanin itu yang terbaik. Kadang-kadang saya mikir, kenapa nggak dari muda mikir duit? Nggak jadi ngaji. Nggak jadi ngaji. Kamu kenapa nih? Karena Allah lebih tahu tuh, kamu lebih kokoh dari saya, deh gitu aja. Saya kan gila ilmu itu udah, nggak berhenti emang sekarang aja masih. Walaupun ini udah bilang nih sama adik kemarin, nggak kapok-kapok ya saya ambil kelas lagi kan udah capek sebetulnya. Ini kan kayak Sabtu Ahad kan ujungnya tersita waktu saya sama keluarga, nggak nyaman juga, kesian juga sama mereka. Oke lah kalau yang malam Jumat, oke lah itu SPI, walaupun tugasnya juga bikin reportase lah, bikin karlis lah, ini bikin PowerPoint lah. Kita kan udah sibuk gitu, maksudnya sibuk sama keluarga, sibuk. Ya tapi nanti kita tahu. Dan kayaknya nggak bisa tobat. Ya emang bukan nggak bisa tobat, emang ngaji kan nuntut ilmu tuh seumur hidup. Yang di pikiran saya ini udah mau ikut, walaupun nanti saya ikut kelas yang online itu yang ada rekamannya. Saya mau ikut kelas mantek, saya mau ikut kelas ilmu kalam lah. Jadi saya mau ikut kelas siroh lagi yang lebih dalam. Itu dalam pikiran saya tuh. Saya mau suluk lagi, zikir. Emang nggak ada habisnya lah. Nah, di kondisi nanti yang finansial tuh sudah lebih mapan, kan lebih enak. Nah, nanti kalau Allah balikin lagi semuanya, ya Allah. Itu kita baru ngerasain nikmat yang betul-betul nikmat, kita baru ngerasain baiknya Allah sama kita. Kalau kita nih hidup lempeng aja, rasanya hilang. Ya kayak orang lah hari-hari makan ayam, tambah lama bosen dia. Atau orang nggak pernah makan ayam, enak itu. Sama itu orang-orang di Sulawesi, itu hari-hari makan ikan aja. Kata kita, oh enak banget itu kayak gitu. Kata mereka, jadi jenuh. Kadang-kadang ikan, kadang-kadang tempe, begitulah hidup. Kita harus ngerti, rubbama waradat az-zulam alaika liyu'arrifaka qadra ma manna bihi alaik. Kadang-kadang Allah tuh turunin kita, Allah gelapin hidup kita biar nanti pas terang lagi, pas kita di atas lagi, nyes di hati, ya Allah makasih, engkau kok baik banget gitu. Ya sama lah kita biasa di pondok tuh lapar, pulang coba gimana? Nikmat banget tuh pulang tuh, makan, main, bener gak? Kata orang norak bukan norak, kemarin nggak pernah main, kemarin nggak pernah makan, gue tidur mulu, di pondok kurang tidur. Coba siapa yang bisa menikmati rasanya makan enak, tidur nyenyak, jalan-jalan tanpa capek? Santri. Kenapa?
Karena diambil tuh kenikmatan itu semasa di pesantren. Nah begitu juga kita harus ingat kalau Allah ambil tuh kenikmatan-kenikmatan, kita harus husnuzan sama Allah. Bentar lagi dia mau ngasih nikmat yang rasanya itu nyes gitu, deep, dalam, sehingga kita nggak bisa move on hati kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tuh. Dulu orang tukang maksiat, dulu orang nggak punya adab, dulu orang ngikutin hawa nafsunya. Ya. Kemudian Allah pilih jadi orang soleh. Itu kan, ya Allah. Kenapa engkau pilih? Saya dulu nakal, saya dulu jahat, saya dulu kurang ajar. Itu yang ujungnya bikin kita itu apa? Itu makanya kan sering saya bilang tuh, kadang-kadang kita habis maksiat, Allah kasih apa? Nikmat yang hebat. Tuh kita jangan, wow ternyata maksiat aman, bukan gitu. Allah tuh mau ngasih tahu, manusia, saya tuh sayang loh sama kamu, saya tuh baik banget loh sama kamu, kok kamu masih inget yang lain sih? Kamu belum jatuh hati sama saya. Ini kan Imam Fudail bin Iyad kan taubat kan gara-gara itu tuh, waktu ngerampok orang, ngedengar ayat itu dibacakan. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Emang belum datang ya waktunya bagi orang beriman untuk hatinya mulai tunduk sama Allah. Yes. Karena yang bacanya juga mungkin wali Allah, yang bacanya juga. Dan memang titiknya mau dapat hidayah. Mau sampai kapan? Nggak mau balik. Dari situ taubat habis-habisan. Ya, itu makanya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu tuh betul-betul megang Islam. Kenapa? Karena dulunya begajulan banget gitu. Ya. Nggak tahu. Sayyidina Umar bilang, tidak tahu kadar Islam orang yang tidak tahu kadar jahiliyah. Orang tuh biasa aja jalanin Islam, tapi yang pernah jahiliyah, wah ini tuh mutiara banget gitu. Maka kadang-kadang orang yang pernah nakal itu kok kenal Islam serius, wah hasuna islamuhu, itu kan sering banget di Haitu Sahabat. Wah hasuna islamuhu, dulunya begajulan habis-habisan. Nah, sama itu santri juga gitu, kadang-kadang santri itu bisa dibalap loh, hati-hati. Sama orang-orang di luar yang memang betul-betul menganggap agama istimewa. Maka itulah kenapa kita harus khurut, kita biar ngelihat orang, kita biar ketemu orang. Kenapa saya membangun relasi ke sana kemari, biar tahu apa yang kita punya nih mahal banget. Coba kalau kita di pondok aja, udah minder tok isinya. Nah itu pentingnya. Walaupun kita nggak perlu ikut, saya begajulan dulu biar tahu, jangan. Begajulan mah jangan diprogram. Kalau di sananya udah ada program ya itu lain cerita. Jangan diprogram begajulan itu. Kan ada emang orang tuh udah mondok yang masih begajulan, nah itu lain cerita. Tapi ala kulli hal apa yang Allah takdirkan tuh indah semua. Makanya saya tuh agak kurang cocok tuh jadi hipnoterapis, jadi apa itu. Kadang-kadang saya pengen juga, walaupun enggak. Orang sekarang banyak yang stres tuh, banyak yang kena gangguan mental. Banyak hidupnya tuh nggak bahagia. Nah, saya kadang-kadang bingung saya. Kenapa nggak bahagia? Karena seumur hidup saya kayaknya saya tuh bahagia terus gitu, walaupun di titik-titik terendah gitu. Kenapa? Karena selalu bisa menggali hikmah, karena selalu bisa tahu kebaikan Allah di setiap episode kehidupan kita. Gitu. Nah, kita disuruh menghealing, kita disuruh nyembuhin orang yang kita sendiri nggak pernah ngalamin, kan agak susah tuh. Nah, saya dulu pernah sul adab, nyembuhin orang punya adab itu gampang, tahu nih pikiran dia apa gitu. Itu hikmahnya nakal kan gitu. Nah, saya alhamdulillah nggak pernah stres gitu. Dan jangan sampai jadi mau nyembuhin orang begitu jadi berat gitu. Nah, itu rata-rata hipnoterapis itu pernah ada di titik terendah dalam hidupnya gitu. Sehingga dia semangat tuh, termasuk saya sebut aja ada Bunda Suci, ada siapa-siapa itu memang mereka pernah ada di titik mau bunuh diri gitu, di titik memang mau nyerah sama kehidupan, sehingga ketemu orang-orang yang sama pengalaman dengan mereka semangat untuk nolong itu gitu.
Nah, kalau kita memang lama di pondok kan hari-hari ngedengar Quran, ngedengar hadis, ngedengar, termasuk yang saya belum bisa ada mood naik nih dengan TL Kijar gitu. Kan kita biasa aja kan? Biasa kan? Bagi orang awam tuh nggak biasa aja gitu. Nah itu kita ngedapetin feel. Tuh kita bisa nyebarin juga tuh kayak gimana gitu. Nah saya perlu satu titik di mana tersentuh lagi hati. Allah kan semangat saya. Karena bagi kita itu harian gitu. Nah bagi orang luar yang jarang ngaji, jarang dengar pengajian, jarang buka Quran, itu tuh kayak diajak ngobrol sama Allah bener. Kita kan jadi pura-pura nangis kan jadi gak enak gitu. Bahkan kalau saya nyebarin video-video nangis tuh, kok lebay amat ya kan, teman-teman kita ustadz semua kan, kiai-kiai. Lu ngapain sih begini-gini gitu. Jadinya ada gitunya gitu. Jadi dan kita perhatikan orang-orang yang hidupnya betul-betul sukses, betul-betul hebat itu rata-rata hidupnya pernah gelap banget. Jadi kita harus selalu ingat dan kita harus selalu husnuzon, positive thinking ke Allah. Makin gelap makin terang, itu bahasanya Mas Randy itu. Ya. Itu sama lah, malam itu makin gelap tandanya fajar menyingsing, akan semakin cerah yang datang. Nah, ini ada ungkapan-ungkapan tentang bagaimana hati itu tidak bisa serius ke Allah kecuali dia ketepikan dulu semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kadang-kadang Allah tuh kecewakan kita dengan ini dan itu, membuat kita tidak lagi nyaman dengan ini dan itu. Tujuan apa coba? Agar di hati ini cuman ada Allah. Dulu kita bangga dengan nama baik kita, kadang-kadang kalau hancurin tuh nama baik, jeger. Tuh yang kamu banggakan, nggak ada apa-apa kan. Dulu kita bangga dengan relasi kita, jeger, relasi hilang. Dulu kita bangga dengan keilmuan kita, jeger. Allah kasih kejadian-kejadian yang buat orang nggak mau lagi dengar ilmu kita. Apa tujuan itu semua? Bukan Allah tuh marah, bukan Allah, enggak. Allah pengen kasih tahu ke kita. Ada satu hal yang tidak akan pernah lenyap, ada satu hal yang tidak akan pernah bergeser kemuliaannya. Dialah aku, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita mengagungkan dunia, kita ngikutin nafsu kita ngikutin bisikan-bisikan syaitan, maka selama itu kita tidak akan bisa bahagia. Selama kita punya kepentingan-kepentingan, selama di hati kita ada kebesaran selain Allah, selama itu kita tidak bisa hidup tentram, damai, bahagia. Ini ada ucapan para ulama, dunia itu adalah putrinya iblis. Orang yang nyari dunia berarti besannya iblis. Sementara bapak nggak akan pernah berpisah dari putrinya. Ya, selama dia masih jadi besan. Nah ini begini-begini, kalau mentalnya miskin langsung ngejauhin dunia. Apa dunia? Dunia apa saja yang mencelakakan kita, dunia sampai akhirat. Apa itu dunia? Apa saja yang tidak membuat Allah ridha. Ya. Kita punya santri bukan untuk kita disebut kiai, tapi agar kita istiqomah ngaji, agar kita istiqomah mendidik. Oh itu bukan dunia. Bisa nggak pondok jadi dunia? Bisa, jadi ladang bisnis. Ini saya mau HNI ladang bisnis dunia, bukan. Saya mau kasih tarbiyahnya. Orang tuh harus melek tentang kesehatan, melek tentang tubuhnya, melek tentang makanan-makanan sehat, pola hidup sehat. Oh ini mahal nih. Gitu. Jadi jangan picik mata, jangan sempit pikiran menilai apa saja dunia, gitu ya. Kita mau jadi orang kaya, pengen punya 1000 anak yatim yang kita sekolahin sampai S3 sampai jadi orang hebat. Oh, itu bukan dunia. Gitu. Jadi dunia apa saja yang buat kita lalai, jauh, tidak ingat kepada Allah. Tapi kalau kita makin dekat, makin manfaat,
sama Allahnya makin benar, sama orang solehnya makin khidmat, makin ikram, sama hamba-hamba Allahnya makin manfaat. Wah, itu mah bukan dunia, itu akhirat dalam bentuk dunia. Sebaliknya ada orang mengejar dunia dalam kedok akhirat. Nabi SAW bersabda, kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang, zahadahu fid dunia, dia nggak tertarik dengan dunia. Apa tadi dunia ini maksudnya? Itu tadi punya rumah mewah nggak tertarik. Kok itu rumahnya mewah? Oh, ini buat khidmat ulama. Kok itu rumahnya mewah? Biar anaknya jangan main keluar rumah. Itu dilakuin habaib, ditarik. Rumahnya gede-gede, di dalamnya katanya ada kolam renangnya, ada tamannya. Karena anak-anak kecil tadi nggak boleh main sebelum dia balik, sebelum ditanam semua. Kita kan macam-macam tuh, ditanam TV, ditanam. Jadi begitu tuh. Waraghabahu fil akhirah, semangat ngebangun akhirat. Wa basarahu bi'uyubi nafsi, selalu yang kelihatan tuh aib dirinya. Kila ya Rasulullah, ayun nasi syad. Nabi SAW tanya, siapa manusia terbaik? Al-aghniya, yakni al-bukhala. Orang kaya pelit. Tandanya nggak punya keimanan, nggak punya kesolehan, nggak punya jiwa sosial. Semaka Rasulullah man azama ghaniyan li ajli ghinah kana indallahi ka'abidi wathanin. Siapa yang memuliakan orang kaya karena sisi kayanya, maka dia seperti penyembah patung. Wa man asifa ala dunya fatatu iktaraba minan nari masirata sanah. Siapa yang bersedih karena tidak kebagian dunia, maka dia mendekat ke neraka sejarak 1 tahun. Nah, kita nggak begitu sekarang. Nah, ini kadang-kadang begini nih. Itu teman saya Ustadz Ulum itu cerita itu kok teman-teman sama orang kaya kayak galak-galak gitu, Bang. Emang nggak perlu ya sama orang kaya. Nah, kita nih bukan mau nunduk sama orang kaya biar kita jilat mereka. Kita nih mau nunduk sama orang kaya biar mereka seneng. Karena kita lah orang alim, seneng nggak kalau kita diremehin? Nggak seneng. Pemimpin RT RW kita kurang ajarin, seneng nggak? Nggak seneng. Ini konteksnya mesti ngerti gitu, konteksnya mesti ngerti. Nah sama orang kaya juga dikurang ajarin orang nggak seneng. Udah miskin songong kan gitu. Nah, kita harus ikram, kita harus gembirakan, kita harus ambil hati mereka. Untuk apa? Bukan untuk kita jadi babu mereka, bukan kita ngejilat mereka, bukan kita jadi kacungnya mereka. Tapi kita mau geret mereka, orang-orang kaya itu, biar makin dekat ke Allah. Punya bagian dalam perjuangan ini. Ini bahaya ini. Nah itulah makanya khairul umur awsatuha. Segalanya itu yang terbaik itu moderat di tengah. Ustadz Ulum tuh memperhatikan, teman-teman kenapa orang kaya galak gitu, balik itu selamanya nggak bisa kaya itu, selamanya pondoknya nggak akan makmur. Jangan gitu ya, kiai ngasih tahu jangan nunduk sama orang kaya, jangan nunduk, jangan apa aja iya. Tapi bukan berarti kurang ajar. Toh tuh kiai kita di Temboro temennya orang kaya semua. Tapi kiai nggak mengharap sama mereka, tapi mereka tiba-tiba mau ngebantu. Ini poh telu tuh berapa tuh kemarin saya nggak dulu 60 M apa dibangunin. Karena udah seneng. Lah yang lain malah namparin orang kaya, ya repot. Paham ya? Jadi kita nggak boleh ikut-ikutan orang kaya. Nggak bener kita ikutin, kita ngekor, itu nggak boleh. Tapi juga nggak boleh kita kurang ajar. Setiap orang tuh ingin dimuliakan, apalagi orang punya kedudukan, baik kedudukan ilmu, kedudukan pangkat, kedudukan harta, itu mesti kita sadari. Bukan juga hijab, bukan. Orang kaya tuh punya karakternya, orang alim punya karakternya, pemimpin punya karakternya. Idza atakum karimu qaumin fakrimu, kata Nabi SAW, kalau datang orang mulia kepada kamu, muliakan. Itu doang gitu. Nah ini yang nggak boleh, ini kita nunduk karena kekayaannya, artinya tadi itu kita ngekor biar dapat duit, kita hilang prinsip gitu. Ini begini-begini kalau nggak didetailkan konteksnya, itu orang jadi kurang ajar itu. Ini kadang-kadang di status juga begitu. Kita nggak perlu sama orang kaya, nggak usah disebut. Kita nggak perlu sama, belajarlah bijak, ya belajar bijak.
Allah berfirman, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, belum cinta benar-benar kepadaku orang yang cinta harta. Itu tadi. Pokoknya harus punya rumah mewah. Buat apa, Pak? Nggak tahu saya. Kalau belum itu belum puas saya. Nah, itu cinta. Kalau tadi punya rumah mewah, pengen guru mampir ke situ, pengen habaib mampir ke situ, pengen punya majelis pengajian yang enakan gitu tempatnya. Itu bukan dunia. Wa ma habbani man habbad dunia, dan belum cinta benar kepada orang yang cinta dunia. Karena sungguhnya di dalam hati seseorang tidak mungkin terkumpul cinta kepadaku dan cinta kepada dunia selamanya. Ya Musa, ma khafani man khafal khalq. Ya Musa, belum takut benar kepadaku orang yang masih takut kepada makhluk. Dan belum benar-benar tawakal orang yang masih takut kehilangan rezekinya. Demi kemuliaan dan keagunganku, tidaklah seorang hamba merasa cukup, merasa pasrah tawakal kepada kehidupan yang aku sudah gariskan, kecuali pasti aku akan cukupi. Jadi orang itu hidup jangan khawatir gitu. Tapi juga jangan nggak mikir, jangan nggak upaya. Ini beda nih, jangan nggak upaya. Ini beda nih antara khawatir, program tahfiz wajib. Gimana sih? Ya, kadang-kadang yang begitu-begitu tuh emang perlu detail ngobrol itu. Ya. Termasuk ini. Yang dianggap nggak tawakal tuh berarti apa? Nggak ikhtiar maksimal, habis itu nggak pasrah. Habis itu nggak pasrah. Berarti orang tawakal tenang aja. Maksimal itu bahasanya Pep. Ya Rasulullah, saya punya unta. Nah, bagaimana cara saya tawakal? Apakah saya lepas lalu saya serahkan? Ikil hawa tawakal. Jadi ikat dulu dong, baru tawakal. Nah tawakal itu ketenangan hati. Udah terserah Allah. Tapi jelas tuh mikirnya gimana, planningnya gimana, ikhtiarnya gimana, lalu pasrah. Nah orang yang nggak tawakal tuh khawatir aja. Barita dipikir, barita di ikhtiaran gitu. Bahasa Sunda dikit-dikit. Ya, sambil nggak dipikir, sambil nggak diikhtiarin. Atau udah dipikir mateng, sampai lupa ibadah, lupa segalanya, planningnya udah yang terbaik, timnya udah yang terbaik, tapi lupa Allah. Itu bukan ikhtiar, itu bukan tawakal. Ujungnya khawatir, karena bersandar kepada diri. Siapa yang tawakal, ikhtiar maksimal, planningnya dimatengin, pasrahin ke Allah, setelahnya pasti aku selesain semuanya. Orang dunia akhirat ini punya saya, kata Allah begitu. Dan tidak ada yang betul-betul berpegang teguh kepadaku kecuali pasti. Semoga jangan iri ngomongin orang sombong. Artinya apa ya? Itu memang indah gitu. Allah akan cukup dia segala apa yang dia inginkan. Siapa yang berpegang selain aku akan putus seluruh jalur-jalur yang menyelamatkan dia, yang bikin dia sukses. Dan aku akan tenggelamkan dia di bumi tempat dia berpijak. Di mana aja jadi orang hina. Dan aku nggak peduli di mana dia akan aku hancurkan. Jadi jalur atas, jalur semuanya ditutup sama Allah. Kenapa? Yang ada cuma Allah, dilupain gimana? Terakhir, Musa, aku tutup Taurat untukmu dengan 5 hal yang sangat penting. Kalau kamu amalkan, ilmu semuanya akan manfaat. Kalau enggak, ilmu kamu semua di Taurat tuh enggak ada manfaatnya. Ini penutupan Taurat yang pertama. Yakinlah dengan rizki yang sudah aku jamin bagimu, karena sesungguhnya kekayaanku tidak akan pernah habis. Yang kedua, jangan pernah takut dengan semua orang yang punya kekuasaan selama kekuasaanku masih ada dan kekuasaanku tidak akan pernah lenyap. Yang ketiga, jangan pernah melihat aib orang lain selama kamu punya aib, dan setiap hamba tidak akan pernah lepas dari aib. Yang keempat, jangan pernah berhenti
memerangi syaitan selama jasad masih dikandung, selama ruh masih dikandung badan, karena selamanya setan gak akan pernah berhenti memerangi kita. Yang kelima, jangan pernah merasa aman dari rencana burukku. Maksudnya rencana buruk Allah bagaimana? Yaitu tadi, gangguan nafsu, gangguan syaitan, godaan dunia. Sampai kamu melangkahkan kaki di surga. Karena, jangankan kamu, Adam yang pernah hidup di surga aja, hidupnya nggak aman. Sampai akhirnya menimpa beliau, apa yang membuat beliau turun ke dunia. Hadza wabillahi taufik. Semoga bermanfaat. Percaya rezeki sudah dijamin. Jangan pernah takut dengan siapapun selama Allah yang masih berkuasa. Jangan pernah lihat aib orang, karena dalam diri kita selalu ada aib. Kemudian yang keempat, jangan pernah merasa aman dari peperangan dengan syaitan. Jangan pernah merasa aman sebelum kita masuk surganya Allah, diridhoi. Hadza billahi taufik, subhanaka wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ngobrol dulu.